Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inti daripada thariqah itu menanamkan keyakinan dan ketenangan dalam hati ikhwan. Kita kumpul di manakib untuk semakin yakin akan amaliyah yang kita kerjakan dan semakin yakin kepada sosok manusia yang kita ikuti, yaitu guru mursyid. Maka kalau saya lihat TKN itu memangkas banyak amalan-amalan. Ketika Syekh Ahmad Khatib Sambas menggabungkan antara thariqah Qadiriyah dan Naqsabandiyah, tidak banyak yang diambil daripada thariqah Qadiriyah dan tidak banyak yang diambil dari thariqah Naqsabandiyah. Zikir yang diambil dalam thariqah Qadiriyah di antaranya zikir la ilaha illallah. Syekh Abdul Qadir punya ahzab, hizib-hizib, nggak diambil oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Abdul Qadir punya zikir yaumiyah, zikir hari Senin, hari Selasa, tidak diambil oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Abdul Qadir punya kitab selawat, kumpulan-kumpulan selawat, itu pun tidak diambil oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas. Yang diambil satu kalimat la ilaha illallah. Begitu pula Naqsabandiyah. Naqsabandiyah amalannya banyak, tapi yang diambil oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas adalah zikir khofi yang bacaannya ini lafzul jalalah. Dan yang kedua khotaman. Khotaman yang kita baca ini khotaman kewajiban. Kenapa? Biar ikhwan itu tidak terlalu sibuk dengan amalan-amalan. Dengan beberapa amalan sehingga menumbuhkan keyakinan dalam dirinya. Begitu pula ketika turun ke Syekh Tolha, turun kepada Syekh Abdullah Mubarak, turun kepada Abah Anom dan kepada Abah. Ketika Abah Anom memangkas juga, dulu ada amalan muraqabah. Saya dijelaskan oleh seseorang tentang muraqabah yang bahasanya sekarang sih enak, gak ada amalan muraqabah. Dulu zaman Abah Sepuh itu ada namanya muraqabah 20. Dan setiap muraqabah itu harus pakai puasa. Dan belum tentu puasanya lulus. Saya mikir siapa yang menentukan wakil talqin? Wah, ini bisa jadi obyekan nih. Iya, Bang Bitung ngamalin dia datang ke kita, lulus gak? Oh, dipilih. Terus bilang susah banget ya. Kok sekarang enak? Hati saya begitu. Kok sekarang nggak ada muraqabah? Ketika kemarin di Pasuwani, Allah memberikan jawaban, Abah memberikan jawaban. Ketika Prof. Al-Amin menjelaskan muraqabah, dulu tidak ada dulu muraqabah banyak, sekarang cuma fokus kepada latifatul qalb. Apa Abah dalam duduk kalau sibuk muraqabah kapan nyampe, kapan yakin.
Udah fokus kepada satu sehingga menumbuhkan keyakinan. Yang terpenting kan bukan bacaannya, yakinnya. Bacaannya, maka ketika ditanya zikir yang paling bagus mana? Semuanya bagus, yang penting ya yakin. Kita nggak dikasih banyak zikirnya, udah la ilaha illallah. Kalaupun mau jangan dengerin dah orang-orang yang mendapatkan karomah dari Rotibul Hadda. Nanti khawatir hilang keyakinan la ilaha illallah, terbagi kepada Rotibul Hadda. Jangan dengerin kepada orang-orang yang kalaupun mau dengerin silakan masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Kalau kiri kebanyakan, dengerin aja. Oh iya. Jangan dimasukin. Kita tidak menyalahkan amalan mereka. Yang penting amalan ini diyakinkan seyakin-yakinnya. Yang tadi dijelaskan manakiban, seyakin-yakinnya manakiban. Gak ada ruginya manakiban. Seperti burung taruhu pergi dengan perut lapar, pulang dengan perut kenyang. Ini kan kelihatan kenyang-kenyang semua perutnya. Tadi ibu-ibu saya lihat gemes banget. Mas makan ikan pada kenyang semua, ngantuk. Ini yakin. Ketika yakin akan menumbuhkan ketenangan. Ketenangan itulah yang mahal. Kata apa? Ketenangan adalah kemenangan. Ahli silsilah Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu wafat 110 Hijriah. Beliau itu kalau sanad Naksabandiyah bisa juga Qadiriyah, nyambungnya bukan dari zuriyah Rasulullah, bukan dari Ahlul Bait, tapi dari Abu Yazid Al-Bustami mengambil kepada Daud At-Tahi, Daud At-Tahi mengambil kepada Hasan Al-Basri, Hasan Al-Basri mengambil kepada Sayyidina Ali. Hasan Al-Basri yang meriwayatkan sholat khair, sholat nisfu Sa'ban. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu kalau ditanya bang dalilnya apa? Riwayatnya Hasan Al-Basri. Kalau yang nanya lagi, emang Hasan Al-Basri siapa? Udah jangan diem dah, jangan lagi terusin. Orang goblok loh, bener. Debat sama orang goblok nih kan diem. Kalau dia bilang, emang Hasan Al-Basri siapa? Jangan dah. Istilah kata debat tentang negara Indonesia, pas ditanya presidennya siapa? Gak tahu. Jangan debat dah. Capek dengan ngopi. Iya begitu. Ini dalilnya dari Hasan Al-Basri. Dan banyak yang meriwayatkan dari beliau. Di antaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka kemarin Pak Amin dia diskusi dengan salah satu profesor guru besar UIN, Profesor Asep. Dia mengatakan Profesor Asep sholat nisfu Sa'ban itu karena ilham dari Syekh Abdul Qadir kepada Abah Anum, dan itu nggak bisa dijadikan pegangan. Bilang, Rob, emang nggak didebatin? Ya saya bilangin itu dari riwayatnya, itu riwayat Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri melihat 30 para sahabat Nabi yang mengerjakan sholat ini. Pertanyaannya kan sahabat Nabi jutaan, iya. Karena Nabi itu, sahabat itu kayak kita semua nih, ada yang rajin, ada yang malas. Iya, ada yang datang, bahkan ada yang datang ke majelis Nabi cuma nyari makanan.
kan beda sama kita. Karena semua benar. Ada orang mau berperang yang mencari ghanimah. Buktinya apa ketika perang Hunain? Perang Hunain di tahun ke-8 Hijriah. Itu ketika perang, ghanimahnya semuanya dibagikan kepada kaum muhajirin. Orang-orang Ansor gak dikasih. Maka muncullah suara-suara, ya Nabi sekarang udah pilih kasih, udah mementingkan keluarganya daripada umatnya. Karena di Mekah keluarganya Nabi. Akhirnya kata Nabi, kenapa aku mengistimewakan mereka? Mereka banyak yang baru. Yang masuk Islam itu masih mencari keuntungan dunia. Yang masih ngejar-ngejar, maka aku kasih. Kalau kalian sudah lama bersama dengan aku, sekarang kalian pilih pulang ke Madinah, bawa ghanimah semuanya, biar aku tinggal di Mekah. Atau biarkan ghanimah diambil oleh penduduk Mekah, aku pulang bersama dengan engkau. Enakan mana? Kayak bini kita aja ngomong, udah mau pulang bawa ada tuh belanjaan, tapi aku di sini. Pulang ke rumah nggak ada bini, pagi makan Indomie, siang makan Indomie, malam makan Indomie, besoknya ngecek ya. Begitu. Di Asia ada perempuan itu luar biasa ya. Dalam kitab Ihya, ini luar biasa, dalam kitab Ihya itu Imam Ghazali mengutip perkataannya Nabi Daud. Ini perempuan luar biasa, menggila ini perempuan. Sakti hidup. Saya baca nih, masya Allah. Kata Nabi Daud kepada anaknya, nggak tahu anaknya siapa lah. Nabi Daud kan anaknya banyak. Dia bilang, imsi khalfa asadi wal aswadi wala tamsi wara'an nisa'i. Silakan kamu berjalan di belakang singa. Wal aswadi, aswad itu kalau dalam kitab itu biasanya ular. Belakang ular nggak apa-apa, tapi jangan coba-coba berjalan di belakang perempuan. Ayo, pantatnya luar biasa, setannya banyak Pak. Kalau Bang Iwan pantatnya gede, juriknya banyak, geli kita lihat. Gila itu perempuan, sampai Basyo singa kalah sama perempuan. Coba dah kalau kita di belakang, kita naik motor, perempuan di depan ya udah tawakal aja udah. Tawakal aja ya. Ya jadi dikatakan dia sen kanan, belok ke kiri. Iya, udah kayak bajai. Oke, baik lagi. Hasan Al-Basri dia berkata, dan ini keyakinan yang luar biasa. Qad alimtu bi anna rizki la yaquluhu ghairi fatma'inna qalbi. Aku yakin rizkiku tidak akan dimakan oleh orang lain. Fatma'inna qalbi, maka hatiku menjadi tenang. Yang repot kan, yang bikin repot hatinya nggak tenang. Manakiban pulang-pulang gumel aja dah. Ini gara-gara si Anu nih nggak dapat petugas. Sebenarnya nggak ada masalah, dia makan enak, minum enak, tapi karena merasa rizkinya diambil orang, yang bikin penyakit hati. Kalau sudah yakin, udah mau diapain? Pasrah. Pasrah sama siapa? Tawakal itu bukan pasrah. Pasrah itu tanda orang yang berputus asa. Tawakal itu adalah membuat MOU kepada Allah, bekerja sama. Bekerja sama, bukan Anda ada pasrah dah tawakal. Lain, tawakal bukan pasrah. Pasrah itu orang yang udah
Mantap. Ada kuda ini. Pas tawakal adalah ya Allah, yuk kita joinan. Temani aku ketika berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Temenin aku ketika berjalan. Maka kenapa hati tenang? Karena ada Allah, urusan beres sudah. Gak punya duit, ada Allah, urusan beres. Teorinya. Gak punya duit, ada Allah, tenang. Coba ngomong ke bini, gak punya duit bang, tenang, ada Allah. Subuh-subuh gimana belanja? Tenang, ada Allah. Masya Allah. Sampai kepada makom yakin nih. Sampai kepada makom yakin itu yang mahal. Yang makom yakin ini udah tenang aja, tenang. Waduh, besok gimana nih? Maka Imam Ghazali itu dibilang, kalaupun memikirkan yang ke depan, paling lama sebulan. Memikirkan sesuatu yang akan sebulan dikerjakan. Sekarang makan kagak enak, tidur kagak pulas, emang kenapa? Mikirin Idul Fitri besok. Jauh. Puasanya belum. Mikirin Allah, udah lagi kagak ada di pasar. Saya kan makan steak setiap hari. Steak Saya kalau pagi-pagi nggak makan steak mules. Steak Ya Allah, tukang daging demo kagak jual daging. Kan udah dagang lagi ya. Kemarin kita 3 hari nggak mau. Ya mudah-mudahan kita semuanya diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan apa yang dihajatkan Ibu Hajar Amin. putra putri beliau. Amin. Bang Adit, Bang Firman dan seluruh putra putri, mantu, cucu, pikir semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya benar. Allahumma fi dalam wa min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.